Salam Bapak Guru. Halo. Lama saya tidak hadir di sini ya. Jadi ini baru pulang kemarin sore malam ya. Saya pulang ke rumah jam 9 dari Semarang di Semarang. Kemarin ada undangan dari Pak Isman ya. Tapi saya lihat pas kemarin ke sana orangnya keren-keren gitu. Motor ternyata, jadi saya mau gabung juga sendiri. Ada seragamnya, terus kelihatannya orang-orang elit gitu ya. Motornya motor mahal. Ya, tapi yang puji Tuhan kemarin bisa mengikuti walaupun ternyata tidak semuanya. Minimal ada sampel. Ya, puji Tuhan. Jadi kemarin selama berapa hari ya? Jadi saya ada rencana trip ke Semarang kan dari Rabu sampai Jumat sebenarnya, karena dari Jumat malam ada ibadah di Solo gitu. Kemudian ada pasien baru gitu ya, ada pasien baru dan seperti dihalangi gitu ya. Jadi jadi saya kan basecampnya atau singgahnya kan di Tuntang gitu. Kemudian pasiennya di Semarang Kota, nah itu kan jaraknya sekian 40 meter. Jadi pas mau berangkat malamnya Kamis malam ya, itu hujan deras ya, sampai jam 5 pagi, jadi ternyata sampai banjir itu Tuntang. Kemudian paginya pas mau berangkat, jadi pas sudah pamitan gitu ya mau berangkat ke Semarang, tiba-tiba HP ini apa nih, Poco ini ngeblank gitu ya, kan mau pakai map, tiba-tiba ngeblank pas banget gitu, jadi seperti ada halangan-halangan. Kemudian ya akhirnya karena dihalangi selama setengah hari, jadi harus molor gitu ya, pulang. Baik. Nah, jadi tema yang saya bawa pada hari ini adalah tentang kabar baik itu mahal. Mahal artinya itu kan suatu harga. Kemudian tentang penggunaan istilah sendiri, misalnya kabar baik itu, jadi memang kita terbiasa dengan bahasa Inggris ya, gospel gitu ya. Tapi ternyata di kata gospel sendiri itu juga artinya kabar baik gitu. Jadi itu kata Inggris kuno gitu. Kalau di Inggris sekarang kan good news gitu. Dan itu gospel gitu ya. Apa? Good spell gitu. Nah, spell ini bukan spell apa ya istilahnya, bukan mantra gitu dalam bahasa kita ya, tapi sebenarnya ya kabar baik gitu. Cuma dalam perkembangan bahasa orang sekarang mungkin, apalagi kita yang bukan orang Inggris gitu ya, mungkin tidak ngerti artinya gospel. Tapi ternyata konsepnya itu atau pemahamannya adalah kabar. Nah, ketika kita menggunakan istilah Injil, kita jadi kadang tidak tahu bahwa artinya itu kabar baik. Makanya saya lebih senang menggunakan kata kabar baik. Dan kalau saya pernah cek ke Alkitab Arab itu memang tidak semua yang kalau kita ada tulisan Injil itu tulis Injil gitu. Jadi dia tulisnya Basoro, Sorak kalau dalam bahasa itu. Jadi orang-orang Arab pun sering menekankan penggunaan kata kabar baik. Nah, ayat yang akan saya tampilkan itu enggak ada di logo ya. Jadi di Matius 10 sebenarnya. Tapi saya akan mengawali dari Matius 28. Jadi Bapak Ibu mengingat Matius 28 ayat 19-20. Itu ada satu kata kunci yang sangat penting. Jadi saya sangat terkesan dengan satu kata, yaitu pergilah. Jadi di Matius 18 ayat 19-20 itu sering disebut amanat agung. Jadi sebenarnya ada 4 peristiwa yang dianggap amanat agung, tidak hanya di Matius, tapi yang paling terkenal Matius. Nah, jadi saya menyoroti kata pergilah karena saya seringkali sulit melihat contoh-contoh orang yang pergi untuk memberitakan. Jadi orang lebih gampang, misalnya yang paling gampang itu kan kita bikin acara ngundang orang gitu ya. Itu kan paling gampang. Kita menunggu orang datang. Nah, tetapi perintahnya adalah pergilah. Jadi pergilah ini berarti kita diharuskan pergi. Jangan diedit. Kita tidak bisa mengubah ayat jadi undanglah orang datang kepadamu, tidak bisa. Tetapi pergilah. Makanya yang tadi saya ceritakan dengan godaan ya, tantangan gitu ya.
ada hujan deras gitu, terus akhirnya harus tertunda sehari. Kemudian jadi gara-gara ini HP ngeblank kan saya bingung, itu sudah jam J gitu ya, menit M gitu, ini ngeblank gimana berangkat saya gitu. Terus ada HP satunya, cuman HP satunya nggak ada pakai data gitu kan, apalagi itu kan di Tutang itu agak jauh dari, tidak ada Indomaret gitu lah, jadi mau beli pulsa kan agak sulit. Dan begitu saya waktu itu kemarin bawa modem gitu, sudah modemnya saya kasih powerbank untuk data gitu, terus artinya pakai HP satunya. Nah, jadi sudah persiapan bakal ada tantangan, bakal ada harga yang harus dibayar, harganya mahal gitu. Jadi biasanya kalau hujan gitu saya biasanya terobos saja gitu. Cuman di hari Kamis itu kan saya habis keliling seharian, pulang jam 5 gitu. Jadi kalau masih harus menerobos hujan dan sangat deras, jadi anginnya kelihatan ya, membuat lampu gitu. Kayaknya kok terlalu menderita gitu, gak sanggup, capek. Terus besok saja gitu, mengurangi resiko lah gitu. Apalagi Tuntang tuh gini-gini jalannya, gelap, ada jalur hutannya. Nah, jadi ketika Tuhan menuliskan kata pergilah itu sesuatu yang mahal gitu. Namanya kita di rumah kan kita nggak perlu uang untuk pergi, tapi ketika ada kata pergilah berarti kan harus bayar uang. Capeknya kalau jalan kaki atau kalau kendaraan ya perlu bensin gitu ya. Nah, tetapi ini penting karena kalau kita lihat di nanti di Efesus 6 gitu ya, tentang senjata rohani. Jadi yang biasanya yang senjata rohani kan yang sering disebutkan ini apa ya? Kayak ikat pinggang kebenaran. Mungkin mulainya di situ orang biasanya menyebut senjata rohani itu begitu. Tetapi sebenarnya senjata rohani paling awal itu adalah berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Itu niat. Niatnya ngadeg, niatnya berdiri. Artinya ketika kita disuruh pergi, ya niat kita adalah pergi. Nah, jadi ketika kemarin ada tantangan, ya niat saya pergi, bukannya pulang gitu kan. Wah udah prasido misalnya. Wah HP-nya error gitu. Jadi sampai hari kedua ini masih error gitu. Apa looping terus ya, logonya bocor mati lagi, bocor mati lagi. Entah kenapa. Dan begitu saya pulang kemarin langsung nyala. Jadi saya sampai heran. Ini begitu saya keluar dari area kota itu pulang ke Salatiga itu nyala ini HP-nya normal gitu ya. Ini kayak nggak logis gitu. Nah, tetapi itu tantangannya, ada harga yang harus kita bayar. Saya yang bayar maksudnya itu ya. Hasilnya di Semarang gitu, tadi kan Semarang. Nah, jadi saya akan bayar. Nah, ini tantangan yang kita terima pada pagi hari ini. Pergilah. Sudah kita pergi gitu. Jadi kita tidak bisa berharap orang datang kepada kita. Kita yang pergi. Dan entah bagaimana, saya kan gabung di beberapa grup atau memantau ya, grup penghayat terpercaya. Jadi semalam gitu tiba-tiba dibikinkan grup yang area Solo gitu, dan yang pertama kali dimasukkan saya itu apa aku dianggap orang yang apa istilahnya ya, potensial gitu kan, jadi penghayat gitu. Atau karena saya sering pergi kemana-mana gitu kan, ke bunda-bunda gitu, orang mengira saya penghayat gitu. Nah, jadi kesempatan dan apa namanya istilahnya kalau bahasa saya kayak logistik gitu. Kesempatan itu kayak sesuatu yang disediakan sebagai logistik. Jadi kalau misalnya saya pergi melayani tapi kelaparan, kan itu logistiknya kurang gitu ya. Nanti sambil melayani mungkin bunyi perutnya emang kerucuk-kerucuk gitu. Jadi yang dilayani bukannya simpati, malah ketawa gitu. Ngasih keluhan kita ya gitu. Jadi artinya logistik gitu. Jadi saya sendiri pernah gitu ya diberi donasi gitu dengan syarat harus membeli motor laki gitu. Saya juga nggak mikir kenapa, karena waktu itu saya tidak punya pelayan yang sekarang. Tidak paham saya, ngapain saya diberikan motor kedua, saya belum juga punya motor. Kemudian setelah sekian tahun baru saya paham, oh
sudah menyediakan logistik, menyediakan sarana prasarana, sudah saya pergi. Makanya kemarin yang paling jauh itu dari Surabaya sampai Pamekasan, itu kan dari berapa ratus kilo, supaya saya bisa pergi. Termasuk logistik itu bisa ya tadi sarana prasarana, bisa SDM. Jadi ada pengalaman-pengalaman di mana saya kan punya tim gitu. Jadi tapi tidak semua tim itu niat pergi gitu. Jadi ada tantangan, kemudian tiba-tiba dulu pernah kemacetan, jadi jam 8 berangkat, saya sudah siap-siap pergi gitu ya, ketemuan di Tawangmangu atau Karangbanten. Tiba-tiba ada Japri gitu WA, Mas kami batal pergi gitu. Waduh, saya sudah bawa persiapan, sudah niat pergi, tiba-tiba SDM-nya hilang gitu ya, logistiknya hilang, temennya hilang gitu. Nah, akhirnya karena saya sudah niat pergi ya saya pergi sendiri. Walaupun dalam hati agak jengkel juga karena pembatalannya di menit M. Jadi di menit saya sudah memanasi motor, tinggal gas gitu, tiba-tiba ya nah, tetapi intinya adalah pergilah gitu. Jadi Tuhan tidak menyediakan apa ya, opsi dalih. Karena kalau kita lihat di Matius 28 itu segala kuasa dia kasih modal awal gitu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, maka kamu pergilah gitu. Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi logistik yang diberikan Tuhan cuma janji gitu. Aku menyertaimu gitu. Segala kuasa diberikan kepadaku. Nanti kalau Bapak Ibu buka ayat yang kita perkumpulkan pada hari ini yaitu Matius 10, silakan dibuka. Jadi Matius 10 ini adalah bagi saya lanjutan atau istilahnya apa ya, petunjuk teknis gitu ya. Petunjuk teknis dari amanat agung. Jadi amanat agung kan Matius 28, tetapi petunjuk teknisnya itu diberikan di Matius 10. Apa petunjuk teknisnya gitu? Di Matius 10 Yesus memanggil ke-12 murid, memberikan otoritas atas roh jahat kepada mereka untuk mengusir. Jadi diberi otoritas untuk mengusir roh gitu. Roh jahat. Terus menyembuhkan setiap penyakit dan kelemahan tubuh. Nah, ini 12 rasul gitu, 12 murid gitu. Nah, terus kita apakah sudah diberi seperti ini gitu. Jadi standar 12 murid di Matius 10 ayat 1 ini adalah dia memberikan otoritas atas roh-roh. Jadi otoritas untuk mengusir roh. Kemudian di ayat 8 ini diperinci otoritas ini diperinci dengan lebih detail menurut saya. Jadi Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, membangkitkanlah yang mati, usirlah setan. Jadi saya sendiri belum mengalami semua yang di Matius 10 ayat 8 gitu. Yang paling sering kan mengusir setan gitu. Tetapi yang lain kan belum pernah. Membangkitkan orang mati. Kita kapan melihat ada orang Kristen membangkitkan orang mati? Dulu pernah ada kisah-kisah seperti itu, dalam artian ada pendeta meninggal terus berdoakan biar bangkit, tapi ya nggak bangkit. Jadi artinya ini kuasanya kok tidak ada. Kemudian sembuhkannya sakit dan sudah banyak. Kalau saya sendiri menyembuhkan yang sakit itu yang paling sering adalah kalau penyakitnya setan. Kayak saya nanti Pak bisa naik. Oh, Pak sudah sebenarnya. Jadi gara-gara ke Subon terus apa gitu penyakit, ya segera begitu didoakan langsung seketika bisa. Karena rohnya kan mengendalikan saraf gitu. Pokoknya kalau penyakitnya saraf itu biasanya setan, sensasinya saja, jadi terasa sakit tapi sebenarnya nggak sakit. Nah, itu paling gampang. Jadi kan tinggal cari dosanya apa, kita pengakuan, selesai gitu. Penyakitnya hilang. Tetapi kalau penyakit yang medisnya berat, sangat jarang. Dulu ada artis yang kesaksian kena kanker, katanya sembuh,
tetapi setelah sekian tahun kumat meninggal lagi ya. Jadi saya kan jadi bertanya-tanya, dan dulu kesaksiannya bagaimana? Kesembuhannya ini kesembuhan medis atau kesembuhan ilahi ya, kesembuhan Tuhan. Kebetulan saat ini saya juga menghadapi hal yang sama, gitu. Ada kawan-kawan yang kena kanker dan saya diminta mendoakan gitu. Nah, saya tidak merasa punya kuasa ini, apa namanya, sembuhkanlah yang sakit gitu. Kuasa saya usir setan. Jadi metode doa saya pengakuan dosa. Dan ketika pengakuan dosa ya ada gejala-gejala, misalnya batuk-batuk seperti itu. Tetapi kankernya sampai sekarang masih jalan. Jadi orang sudah lurus. Kankernya apa itu? Paru-paru katanya. Ada 8 cm. Ini paru-paru. Kemudian itu sudah beranak kankernya. Jadi kankernya sudah merembet ke tulang. Tulang pahanya terputus. Jadi kropos terus putus. Terus akhirnya disambung pakai apa namanya? Titanium atau apa? Jadi engsel paha kirinya itu logam. Jadi di ronsen itu ada skrup-skrupnya. Dan terjadi stroke di kiri. Jadi kaki kiri yang kena kanker tulang sampai putus itu sarafnya juga kena gitu. Jadi stroke. Jadi sudah nggak sembuh. Dan itu mulai dari Desember 2023. Sekarang bulan Mei ya. Jadi sudah 5 bulan dia terbaring. Gejala awal katanya Agustus, tapi kan masih bisa kita bisa. Itu Desember 2023 itu ambruk. Ya. Ternyata tulangnya patah. Jadi nggak segala. Aku akhirnya disambung. Nah, setelah dicek ternyata itu kankernya itu anaknya, itu ibunya bukan itu, ibunya dari paru-paru. Jadi sampai sekarang saya masih mempertemukan gitu, bagaimana kita punya kuasa yang ini kan tulisannya begitu kan. 12 murid itu diberi otoritas menyembuhkan yang sakit. Tapi kita tidak diberi otoritas, mesti kan ada alasan. Kalau musir setan ternyata saya sudah tahu caranya. Kita tidak sekedar menyanyi terus mengusir itu aja tidak bisa. Jadi harus ada pengakuan dosanya. Jadi kalau pemahaman ini dulu saya dan Ayu sendiri Bapak itu sudah kenal. Bentrok gitu. Jadi waktu saya dan dia kenal itu kan dia backgroundnya sangat-sangat karismatik. Jadi waktu dia melayani bersama saya, yang penting usir gitu aja. Gitu. Jadi ada kasus di mana sekarang sudah sangat malam gitu ya, sudah 1:30 malam. Kemudian mungkin sudah capek, jadi pengennya udah mulai gitu. Pengennya udah mulai gitu, karena udah mulai dari jam 8. Karena pengennya mulai, jadi biasanya bentar rampung gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi orangnya ya gerak-gerak kecilaan gitu ya. Dia kan musir terus gitu ya, istilahnya kayak gitu. Ya, tapi nggak selesai. Padahal di sini ayatnya kan dia memberikan otoritas untuk mengusir roh. Tetapi ternyata nggak bisa. Sudah setengah jam saya tunggu, karena saya sudah paham ini nggak bisa gitu. Nah, dia kan ngotot. Terus saya tunggu setengah jam. Setelah setengah jam dia lelah gitu kan, udah jam 1 gitu. Kesel gitu, udah capek, dan dia membuktikan caranya dia bisa gitu, tidak berhasil. Ya, akhirnya saya beritahu, ya yuk bisa lah yuk. Ya. Nah kemudian barulah ada perubahan gitu. Jadi akhirnya mulai ada pemahaman bahwa harus ada pengakuan dosa. Jadi kalau musir setan hanya musir tidak bisa. Jadi dulu saya sangat mengamati di YouTube kan banyak ya pelayanan ada yang memang gak bisa keluar gitu. Jadi sudah menyanyi, sudah pakai perangkat ya, cara metode pengusiran, tapi gak keluar. Cuman akhirnya saya ketemu, oh iya tidak ada satupun pengakuan dosanya. Jadi ketika saya melihat ini kan petunjuk teknisnya masih abstrak gitu ya. Diberi otoritas mengusir roh setan, itu aja. Tetapi detailnya kan tidak dijelaskan, tidak ada prasyaratnya, tidak tata laksananya kan tidak. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa setiap orang yang
dilayani oleh Yesus saat itu sebenarnya adalah murid Yohanes. Jadi sebelum dia jadi murid Yesus termasuk 12 itu, mereka adalah orang-orang yang pernah baptis Yohanes. Jadi orang-orang yang pernah bertobat, orang-orang yang pernah bersedia bertobat, artinya bersedia ngaku dosa. Sedangkan ketika orang Farisi datang, Yohanes bilang, kamu keturunan ular beludak. Jadi walaupun kamu datang ke aku, ya kamu tidak akan diselamatkan atau diampuni, karena tidak ada pengakuan pengampunan, tidak ada pengakuan dosa. Nah, ini menarik. Jadi di Matius 10 petunjuk teknisnya ada gitu ya. Termasuk tadi saya bilang dari Efesus 6, tetapi hal-hal teknis detailnya tidak semuanya dituliskan. Nah, maka saya selalu mencari tahu gitu, bagaimana kita orang percaya bisa menjalankan amanat dengan kata perdikat. Tetapi kita sendiri tidak punya logistiknya, kita tidak punya otoritasnya. Kalau kita ngomong tentang Alkitab, berapa banyak orang mau mendengarkan? Saya selalu bilang pengalaman di kampus saya, kan kampus saya bukan teologi. Saya cerita tentang agama dari mana ke teman, tiba-tiba ngumpul itu 12 atau berapa di perpustakaan padahal ini ngumpul. Batin dulu. Ini saya kan tidak merasa dimusuhi sebenarnya untuk teman-teman saya gitu. Cuman ketika selesai saya baru mikir, oh itu tuh intimidasi gitu. Jadi biar dialog atau pembicaraan tentang agama itu dihentikan atau mereka pengen menunjukkan menang gitu. Jadi mereka tidak mau mendengarkan saya. Makanya ayat yang di Matius 10 itu jadi pergumulan itu, karena kan dikatakan memberikan otoritas, termasuk pada otoritas untuk didengarkan, otoritas untuk diterima. Nah, makanya kalau kita lihat nanti termasuk nanti di Matius 10 yang itu kan banyak sekali ayatnya. Jadi misalnya ayat 14. Jadi kalau kamu ditolak orang, ya sudah gitu. Ya sudah. Pergilah ke orang lain, pergilah ke bangsa lain, kebaskan debu di kakimu. Jadi zaman itu kan di wilayah gurun gitu ya. Jadi kalau orang bepergian itu kakinya kan kotor, penuh debu. Jadi ketika masuk ke rumah, orang itu harus cuci kaki dulu, cuci tangan, kan banyak debu. Jadi istilah penggunaan kebaskan debu di kaki berarti kamu selesai gitu ya, kamu akan pergi ke yang lain. Debu yang lama itu harus dibuang. Kamu harus pergi kepada bangsa lain, kepada orang lain. Nah, jadi artinya Tuhan sendiri yang memberi otoritas bahwa kita akan didengarkan, kita akan diterima. Tapi kalau orang menolak, ya sudah. Jadi ada namanya, kalau istilahnya keren itu masa anugerah gitu ya. Jadi ada masa anugerah. Mumpung sekarang masa anugerah, berilah dirimu diperdamaikan, karena ada ayat tersebut. Jadi ketika Tuhan berbicara, dia tidak akan selalu bicara terus gitu ya. Ada masanya dia akan diam, kamu terserah. Makanya ketika di Gunung Sinai dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan taat, kepada Tuhan atau Baal. Itu pilihan. Artinya kita punya hak untuk memilih. Kita punya hak untuk berpihak kepada siapa. Dalam pilihan-pilihan ini selalu saya gunakan gitu ya. Jadi saya selalu kalau misalnya mendoakan orang itu, apalagi urusan kultus ini, saya selalu tanya, kamu akan memilih yang mana? Kalau dia punya latar belakang iman atau latar belakang pemahaman yang bukan Kristen, itu diuji. Kalau kamu uji misalnya Yesus sama dia besar mana Pak? Tiga mas. Berarti kan belum. Kristennya belum. Masih ada pemahaman-pemahaman yang perlu dibenahi. Padahal kan syaratnya tadi kan orang mengakui dosa baru disucikan.
disucikan gitu kan. Jadi kita sendiri kalau bagus itu kan pemahamannya kan kita mengaku orang berdosa, kita mau disucikan lebih terus, barulah akan ditebus. Intinya kan begitu. Jadi kita memutuskan dengan niat. Sama seperti kalau bergila itu kan niat. Kalau nggak niat berarti kan dia ada alasan namanya bergila. Dan kenapa kau makan? Bukan salah saya, salah perempuan yang kau taruh di saya itu. Malah nyala itu kan. Ya perempuan, kenapa kau makan? Bukan salah saya, salah ular yang membujuk saya. Lah ularnya kan bingung. Ular, kenapa kamu nyuruh dia? Bingung. Dia nggak punya dalih, nggak ada orang lagi. Nyalain sopo. Jadi bagi kita manusia masih ada pertolongan gitu. Karena memang dosa itu kan sebenarnya bukan dari kita, bukan dari manusia, tapi dari ular atau dari setan. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan atau logistik atau sarana prasarana, yaitu memang diberikan Tuhan atau hasilnya talenta yang Tuhan berikan itu memang digunakan untuk Tuhan. Jadi saya sendiri tidak ahli verbal, tidak ahli bicara sebenarnya. Jadi sejak kecil itu saya tuh pendiam sekali. Jadi saya dulu lihat teman-teman saya ketawa itu merasa aneh. Budi apa ya? Sekarang saya merasa aneh kalau ada hal lucu orang ketawa. Dulu saya sebaliknya. Jadi teman-teman saya dolan gitu ya, dulu kan ke mall itu masih sesuatu yang wah, sekarang hal biasa. Terus kemudian saya diajak juga gitu kan dolan, gak hanya ke mall ya, dolan pokoknya dolan. Bermas siapa? Kalau anak muda kan nongkrong gitu ya, bahasa kan nongkrong, mangan-mangan, multisan gitu lah. Jadi otak saya mikirnya gini, masa rumah ada tujuannya? Dan sering nongkrong kan ada tujuannya. Tujuannya kan basa-basi, guyon-guyon gitu kan. Jadi saya sangat-sangat introvert ya, sangat-sangat pendiam. Jadi kalau bepergian tidak ada tujuan itu kok kayaknya member gitu. Nah, tapi ternyata setelah sekian tahun saya sendiri menjumpai orang-orang yang sama gitu. Atau lebih parah dari saya ya. Jadi habis ada kematian kan biasanya ngumpul-ngumpul gitu ya, ngobrol. Nah itu bertanya. Jadi habis selesai acara gitu dia tanya, ini mau ada acara apa lagi? Nah, kami yang sudah biasa nongkrong kan jadi kaget ketawa gitu kan. Masa kayak gitu aja harus tanya. Jadi basa-basi kan hal biasa gitu loh. Jadi habis acara selesai kan langsung pulang. Nah, jadi begitu kami masih ngumpul itu dia keluar kata-kata itu. Ini mau ngapain lagi? Apakah ada acara lain? Ya nggak ada. Gitu. Itu acara basa-basi. Nah, jadi dengan logistik, kalau saya sih logistiknya apa ya? Kemampuan gitu. Kemampuan bergaul gitu. Jadi walaupun orang yang pendiam itu bisa dibuat Tuhan. Tapi kalau saya sekarang harus bisa ngomong di depan umum. Saya dulu di sekolah aja nulis di papan board itu aja malu kok, grogi gitu ya. Jadi kalau di belakang garap mengerjakan kita enak gitu, pisoi gitu. Begitu di depan beda gitu, lupa. Aku kira saya gitu. Jadi bodoh di depan kita emang sudah tak tulis gitu. Jadi grogi gitu. Jadi waktu SMA itu kan fisika apalagi ya, saya mungkin karena dianggap gak mudah gitu ya, disuruh ini bersihkan, kan di tiang itu ada cap sepatu gitu, kamu bersihkan itu berarti Pak dibuang gitu ya. Gurunya begitu. Padahal akhirnya saya kuliahnya fisika gitu, jadi saya merasa sarkas gitu. Rasanya SMA kayak aku bodoh banget gitu fisika. Tapi kuliah saya kerja fisika. Jadi saya merah gitu. Jadi harusnya waktu itu saya nggak masuk IPA sebenarnya. Kan minimal 7 ya kalau dulu zamannya. Jadi matematika, fisika, kimia dulu ya minimal 7. Kelas saya tuh nggak sampai 7 yang fisika 5 atau berapa gitu. Cuma akhirnya gurunya kayak ngatrol 11 kasihan. Anu ya, kita kayak gitu ya. Tapi nanti kelas 3 kamu belajar sungguh-sungguh. Batin dulu. Berarti aslinya apa dia ini? Harusnya nggak masuk IPA gitu. Jadi kalau nggak masuk IPA ya saya agak terpukul pasti. Karena kimia saya itu 9, matematika 8. Jadi nilai-nilai lain bagus. Cuma fisika saya blok. Tak karena
benar atau karena dia memang nggak paham. Ya, itu saya berubah gitu ya. Jadi kalau bicara di depan umum ini, dulu masih deg-degan gitu ya. Di awal-awal tampil itu deg-degan, sekarang biasa aja. Dulu kayak sebulan kan tawa-ketawa biasa aja, menikmati. Jadi ada perubahan matang. Jadi bagi saya sendiri itu logistik, itu talenta. Tetapi talenta ini kan tidak saya dapatkan di awal. Dulu saya ya tadi pendiam. Maka ketika saya melayani orang, apalagi kelepasan, dan itu kan sangat-sangat reform. Saya agak alat juga semuanya. Gara-gara SMA itu KKR didorong-dorong ini loh. Jadi saya yang terbaru itu sampai sekarang masih kurang besar. Kan didorong, kalau kebanyakan didorong ya itu beda. Saya didorong, disentuh didorong itu loh. Nah, jadi waktu saya nggak suka lah. Jadi waktu saya melayani, saya tidak mengandalkan karunia. Terus rasa perlu orang khusus, tidak ada karunia pelepas itu tidak ada. Karunia khusus itu tidak ada. Jadi saya kalau misalnya setan ya dicari salahnya apa, dosanya diampuni. Setan kan usir, kan modelnya kayak apa namanya, penggusuran. Kalau kita ngusur PKL kan harus ada pengadilannya. Sah nggak itu tanahnya, miliknya atau enggak? Kalau enggak ya diusir. Kalau nggak mau pergi, bawa polisi atau apa namanya, atau PP kan, kalau penggusuran. Nah, jadi itu logistik. Jadi Tuhan memberi talenta, intinya begini. Termasuk dulu juga pernah ngalami apa pertemanan gitu kan, kayak dikucilkan gitu. Jadi kalau ngehit gitu, saya sama teman-teman yang dekat gitulah ngumpul gitu. Nah teman yang lain itu nggak mau ngumpul, bikin lingkaran sendiri di sebelahnya gitu. Pikir saya kok aneh, jangan-jangan saya dikucilkan. Nah kemudian salah satu komitmen saya adalah, oh berarti saya harus cari teman baru. Itu sulit, namanya orang introvert pendiam, cari teman itu sulit. Bahasa-bahasa aja aneh kok. Padahal namanya berteman itu kan mesti ada bahasa-bahasinya, guyonnya gitu kan. Terus ada ramutu-ramutunya gitu. Itu hal biasa. Kalau terlalu mutu malah nggak bisa berteman. Kaku. Kayak orang kantor aja. Nanti menyinggung takut gitu kan. Kalau berteman kan nggak bisa. Berarti kan yang diceroi, asing dan itu pelaku kan. Nah, jadi awalnya pertemuan itu bagi saya, iya ya memang pertemuan itu kata-kata menyinggung. Kata-kata menyinggung. Jadi ketika saya semakin dewasa itu, saya jadi berubah. Artinya ya tidak apa-apa gitu. Diberi komentar negatif ya tidak apa-apa. Itu wajar, itu hal biasa. Bahkan ketika saya punya tim, ya sama, tim-tim itu komentar ya ada yang negatif juga. Tetapi karena kami diikat oleh niat apa itu, pergilah, ya emosi saya jadi berbeda, gitu. Bukan baperan. Gitu. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan saya melayani dengan niat tadi, berarti saya harus niat sendiri. Nah, entah ada yang menemani tidak ya seperti itu. Makanya kalau pakai cara saya kan tidak ada tim nyanyinya, tidak ada tim pendoa apa namanya, pendoa puasanya. Ya karena gak ada orangnya gitu. Kadang-kadang atau sering ya, saya perginya sendiri gitu. Saya nggak bisa nyanyi. Saya pernah beli gitar aja latihan nyanyi lesson gitu. Terus tuku gitar latihan tolong jejer. Berapa minggu gitu, orang ada feeling gitu. Otak saya nggak ada, otak musiknya nggak ada gitu, nggak cocok gitu. Akhirnya gitar saya sekarang tak kasih teman gitu, terus pengen gitar kagum gitu. Sia-sia aku beli gitar. Jadi apa namanya? Itu saya merasa itu bukan talenta gitu. Jadi saya tidak akan membangun namanya nyanyi. Nah aku nyanyi fals ya tak anggap biasa baik gitu ya. Saya nggak protes gitu. Atau tiba-tiba nyelihat gitu kan. Nah artinya itu bukan bagian saya, bukan talenta saya, bukan otoritas yang diberikan kepada saya, tetapi otoritas saya yang lain kan ada gitu ya, saya punya sendiri gitu. Termasuk otoritas untuk ya tadi didengarkan, diterima. Jadi mengebaskan debu di kaki itu kan kejadian yang langka gitu. Jadi walaupun orang nolak-nolak gitu
Mau mas, dongo ngono. Pengakuan dongo, pengakuan dosa berkuah. Aku ya sukses. Jadi biasanya yang berteman dengan saya itu barisan sakit hati. Semua parah, penyakitan semua malah begitu. Dan saya pernah dikomentari begitu, kocok-kocok biasa kabeh. Terus tak pikir kan di sini mau depresi gitu ya, stres, tertolak, penyakit saya dan macam-macam gitu. Jadi apa namanya? Realitanya begitu. Bahkan ketika saya melihat yang butuh tabib itu orang sakit, dan saya kan, aku tabib gitu. Pak saya jadi tabibnya, jadi makanya saya coba gak sulit gitu ya melayani. Terus keserahannya pegawai, sudah, terus harus kerja keras. Dan kadang-kadang yang saya layani itu kan bukan menerima dengan enak gitu. Jadi kayak harus persuasi, menjelaskan, menyentuh hati. Padahal itu bukan keahlian saya gitu kan. Kalau saya lebih senang gelem ora, iya ora cepet gitu loh. Nah iya ya tak layani orang terasa gitu. Tapi kan kita manusia kan tidak bisa gitu. Dulu sampai ada, saya melayani sendiri, saya melayani bapaknya, punya komentar, ikut membantu saya bicara gitu. Nah masih menang bahaya tak wahira gitu. Sampai dia komentar gitu. Ya karena saya dianggap tidak bisa basa-basi gitu. Ya, jadi artinya ada perubahan-perubahan yang saya alami sendiri. Yang penting ada modal dasarnya kayak biji sesawi. Dulu saya agak bingung gitu dalam artinya kok saya disuruh gitu. Saya punya banyak teman yang mendua pelepasan, bukan khotbah yang leceh gitu kan, yang bahkan sangat-sangat risiko rohaninya luar biasa gitu. Ya, tuku pulpen Rp1.000 berdoa gitu. Kalau saya kan enggak, ngapain berdoa, aku tuh ya tuku loh. Main tulisannya berapa tuku, morgonium murah gitu. Dan dia tuh sampai dibikinkan tulisan gitu ya, kebutuhan doa, didoakan. Saya tidak merasa orang yang ahli disiplin gitu. Kalau butuh ya jalan saja, uangnya berapa beli. Makanya tadi saya bilang, berapa butuh motor, kamu motor dirokok. Karena nggak niat kemana-mana, saya bukan orang yang suka kepergian. Kalau sekarang sebaliknya, yang Mas Minggu ya bingung main rumah gitu. Jadi kalau bisa kepergian 2 minggu, sebulan itu rasanya enak ya. Plong, seneng dolan gitu. Di rumah tuh nggak betah. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu logistik. Jadi kalau saya matanya nggak berubah ya nggak bisa. Jadi muji orang untuk pengakuan dosa itu sulitnya minta ampun. Pengusiran itu paling 5 menit. Muji orang yang mau bisa sebulan, setahun. Ada yang nolak, kamu tuh mas, saya nggak punya dosa. Baru itu kan penting gitu. Kamu diselamatkan karena pengampunan dosa-dosa. Karena ada ayatnya. Pemberitaan kabar baik itu berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Jadi intinya Tuhan menghendaki kalian menderita, kita menderita itu, dan kita tuh sadar kamu tuh pendosa. Kalau saya tidak sadar saya pendosa, ya saya dipukul. Terus kuliah S2, rampung-rampung gitu kan. Menyambut kayak apa ya iso. Dipukul. Dia sadar, oh memang ada dosanya. Nah dari prinsip itu saya tularkan gitu kan. Jadi Tuhan yang kudus itu kita kejar, Tuhan kudus kita tidak. Jadi Tuhan itu inginnya cuma satu, kita tuh dikuduskan gitu kan. Jadi semua peristiwa, semua hal itu tujuannya itu. Nanti kalau kita sudah sama-sama kudus itu setara, sudah sesuai desainnya. Makanya ini perlengkapan-perlengkapan yang ada di bisa Matius, bisa Efesus. Sama seperti kalau kita Efesus lihat 6 ayat 16 itu kan tulisannya pegang kaum sabda Tuhan,
Jadi saya selalu begini. Dalam mesej atau dalam kuasa jalan saya, tangan saya gerak gitu. Pergilah gitu, nunjuk tangan saya. Lama-lama setelah saya lihat dokumentasinya kan, kok saya berubah ya. Sekarang saya nggak pakai tangan, cuma ngomong aja. Kenapa saya berubah gitu? Dan sama-sama bisa ngusir dulu ya bisa ngusir pakai tangan. Jadi saya merasa kalau nggak pakai tangan itu mantap gitu loh. Ayo kita pergi, nggak ada iman saya itu. Tangan saya harus begini. Visualisasinya. Tapi sekarang sudah nggak pernah gitu. Hanya ngomong dengan dasar dia sudah pengakuan dosa, rohnya kami perintahkan keluar atau pergi. Selesai. Ada iman, jadi iman saya juga berubah. Ada upgrade. Nah ini proses-proses seperti ini ternyata ada harganya yang mahal. Jadi bagaimana saya berubah itu juga mahal. Jadi ketika saya merasa dikucilkan begitu, ya saya cari teman. Dari teman saya belajar bahasa basi gitu. Belajar nanti keceroy rapopo, belajar kalau ketemu orang-orang yang nggak bermutu gitu kan. Jadi bagi saya orang nggak bermutu saya nggak berteman dulu, tapi lama-lama naik kui gitu. Dunia ini begitu. Jadi kalau kita punya tuntutan orang tua harus A, harus B, harus C, tidak bisa. Sulit. Jadi misalnya, makanya saya dulu sering mempergunakan nama disiplin. Siapa yang sanggup saat teduh jam 5 pagi selama 365 kali setahun tanpa bolong? Dulu saya di SMA itu cekolnya begitu. Jadi kalau kamu bolong sekali, hidup imanmu runtuh intinya begitu. Bisa gitu. Kalau bagaimana ya ada orang yang bisa begitu ya? Apa nggak pernah sakit, nggak pernah begadang, terus bangunnya molor gitu. Artinya tuntutan-tuntutan itu mengalihkan orang dari kerohanian yang sebenarnya. Jadi dari orang-orang yang disiplin tadi, ada yang pindah agama. Saya punya teman itu tiap Jumat pengajar persekutuan, ngajari hafalannya, pindah agama. Saya kenal orangnya, ada orangnya pun masih ada gitu, masih setia, tetapi orangnya sendiri sudah menyangkal iman. Jadi artinya kita perlu melihat esensinya. Tuhan itu ingin kita seperti apa, melakukan apa. Jadi Tuhan ingin dengan jelas pergilah gitu. Jadi waktu itu ketika saya tidak punya tanda petik bahasanya orang karunia roh lah, kepekaan roh atau karunia khusus gitu ya. Ya saya jalan saja. Kalau ada orang curhat ya diterima. Jadi awalnya begitu. Kalau orang curhat diterima, didengarkan. Dan bagi saya itu dulu agak menjengkelkan. Saya lebih suka didengarkan daripada mendengarkan gitu kan. Karena kalau orang curhat itu kan dipulang baleni, sambil meratap, baper gitu kan. Terus nanti kalau diberitahu, dia udah berubah. Dibaleni mana ceritanya, semua mana? Nah jadi ya itu perlu namanya kesabaran ya kan. Perlu kemampuan untuk mendengarkan terus nanti menunggu kira-kira kapan saya bisa bicara. Wah itu bagi saya sulit sekali. Pengen jadis tapi kan bisa. Jadi orang-orang yang membutuhkan kita itu orang-orang yang kondisinya nggak siap secara mental, secara iman nggak siap, secara pemahaman nggak siap. Nah, kita yang pergi menjelaskan dengan pelan-pelan. Beberapa yang dengan jadi pembuktiannya pengalaman gitu ya. Jadi orang kalau nggak ngalami kan nggak percaya sebenarnya. Kalau cuma teori pengajaran apalagi ayat itu orang nggak percaya. Sulit. Rata-rata akan berpikir dulu ini benar nggak ayatnya. Pergilah usullah setan-setan. Saya lewat kuburannya merinding gitu kan. Dia main usul setan. Lihat orang kerasukan aja takut. Gimana usul setan? Ke rumah sakit lihat orang sakit mendoakan orang sembuh mas malah mati sudah.
bingung ya. Jadi saya juga pernah itu kan, salah satu di desa saya yang sebelumnya. Ya, udah akhirnya terus saya kan ketua pemuda gitu kan mendoakan. Terus ada kesan, tapi serasuwe gitu ya. Sudah nggak lama lagi, gitu. Jadi saya tidak bisa ngomong Tuhan supaya menyembuhkan itu tidak bisa. Lalu kita kesannya mau berpulang gitu. Dan ternyata beneran. Jadi jam 7 saya menengok, jam 10 meninggal. Jadi jam 11 itu kan kami nongkrong gitu ya. Habis nengok kan nongkrong. Jam 10 dapat kabar, Pak Pendeta meninggal. Ya bener itu. Jadi artinya kok orang sembuh gitu ya, malah meninggal gitu. Jadi kadang saya merasa kita cari pendoa panggilan khusus meninggal dan banyak kakek gitu. Tetapi ya itu pergumulan gitu. Ayatnya kan jelas, sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan, tahirkanlah orang kusta, bangkitkan orang mati gitu. Saya masih tidak punya iman, dia membangkitkan orang mati gitu. Menyembuhkan kanker aja tidak punya iman kan. Jadi ketika saya di Japri itu bingung, aku kan domang eokonnya Mas gini, waduh. Jadi dari dokter aja jelas. Jadi kalau nggak ada mujizat itu nggak bisa. Nah, saya punya beberapa teman ya, bapaknya kanker di kemoterapi, itu meninggal juga. Hanya menunda kematian 2-3 tahun, padahal sampai Penang, Malaysia, mahal. Nah ini pada pagi hari ini kita jadi perlu evaluasi lah. Saya punya apa, berguna buat Tuhan apa? Jadi kemarin yang pasien yang Semarang ini kan stroke itu kan masih bisa jalan tapi agak diseret itu ya kaki kiri. Terus apa namanya dia bergumul gitu, ya wes lah ya, Tuhan mengizinkan ya saya gini aja nggak apa-apa. Kong saya juga tetap melayani. Dia masih aktivis. Jadi tiap kali mau mengundurkan diri dari gereja itu nggak boleh. Dia jadi guru mau mengundurkan diri juga nggak boleh. Tapi dia kan nggak bebas gitu ya, jalannya nggak enak. Jadi kadang kalau naik tangga itu udah nggak bisa di bopong gitu, atau dicekeli kan. Kemudian dia kayak katanya mendengar suara gitu. Ya kalau kamu sembuh ya harus memuliakan aku, harus berguna. Jadi ketika saya diceritakan begitu ya saya setuju juga. Saya sendiri kalau dari pengalaman saya ya pasti ada banyak petakannya gitu ya, banyak kemalangannya. Saya dulu bertahun-tahun dengan disenter gitu. Disenter itu kan infeksi usus atau lambung. Terus ada pendarahan internal gitu, pendarahan usus. Jadi nanti tinjanya itu warnanya hitam ada merahnya. Nah dulu kan nggak ada BPJS, saya kan nggak terlalu peduli. Begitu ada BPJS, begitu kena kan saya ke dokter. Terus dokternya tanya lah gitu. Iya dok, dengan ada lendirnya, ada hitamnya. Gitu. Saya kan ngomongnya biasa aja, gitu, nyantai gitu kan. Terus dokternya bilang, oh itu anu mas, itu pendarahan internal. Jadi darahnya menetes ke dalam, terus akhirnya kan mengerik jadi hitam gitu. Terus saya mikir, oh separah itu ya. Padahal dari bertahun-tahun saya biasa aja, sering alami. Kadang sampai kram gitu kan. Dan dia selalu tanya apakah ada yang sakit gitu, apa selain itu hati. Karena katanya bisa ke liver atau ke bedu. Jadi kalau rata-rata orang pencernaan seringnya kena livernya, penyakit kuning. Tentunya buat teman seperti itu. Awalnya tipes, meninggalnya kuning, jadi apa ininya? Matanya ini nggak merah ya, ada kuning-kuningnya. Tapi saya nggak jadi mati, gitu. Maksudnya nggak parah juga, ringan, gejalanya ringan. Tetapi puji Tuhan beberapa lama itu berkurang gitu intensitasnya. Jadi yang gejala-gejala penyakit itu berkurang. Dengan cara apa ya? Saya pengakuan dosa. Jadi kalau saya ketemu dosa tertentu dari leluhur misalnya yang
yang kayak ada pola ya. Jadi kalau saya melakukan A kok jadi sakit, kok kalau saya melayani orang kok sakit. Jadi dari dulu begitu. Kalau saya mendoakan orang kok mesti dalam kondisi gak enak, entah flu, entah diare, entah pusing-pusing. Berarti kan ada dosanya, berarti ada salahnya. Ya saya cari, saya tanya orang nggak tahu gitu, salahnya apa. Mau mendoakan, biasanya kan kalau mendoakan terus ada gangguan kan orang malah bangga gitu. Wah ini tantangan yang harus saya bayar. Tetapi ternyata nggak begitu caranya. Itu bukan tantangan, itu logistik yang tidak diberikan Tuhan. Jadi kalau saya sakit-sakitan ya nggak bisa 2 minggu touring kayak kemarin 4 hari di lapangan, ini tidak bisa. Kok sudah mampir pong gitu kan, setor dulu kan tidak enak. Nah artinya ada tambahan-tambahan, bisa talenta, logistik atau sarana prasarana yang Tuhan berikan ke kita sebenarnya. Cuman pertanyaannya, kita tuh sadar atau enggak? Sadar atau enggak? Jadi bukan hanya soal uang, talenta itu bisa macam-macam. Talenta saya misalnya adalah senang bahasa sebenarnya. Jadi walaupun kuliah saya sains, tapi saya suka bahasa, suka huruf-huruf gitu. Jadi di grup-grup Jawa ini kan ya bahasanya itu gitu ya. Ya saya mengikuti, menikmati. Dan saya dianggap orang yang peduli kira-kira begitu. Nah, jadi artinya itu talenta-talenta yang bisa kita gunakan. Bisa untuk sahabat. Jadi kalau saya bepergian itu kadang aneh gitu. Orang datang sendiri. Kayak kemarin ke Semarang itu kan namanya sendang. Ya kami mendatangi gitu kan di situ. Tiba-tiba orang datang, cemur, cuci tangan. Batin ini mesti anu gitu. Hujan gitu. Ternyata memang benar. Jadi waktu kami keluar, karena sebenarnya situ ada situs ganis apa itu, Arkomar. Di map nggak jelas. Fotonya ada, tapi mapnya masuknya sawah. Jadi ujung dari map itu sawah. Nggak mungkin cuma sampai di sawah, nggak ada apa-apa. Jadi begitu kami jalan, ya kayak nyambut gitu. Terus akhirnya nganterin ke sekarang gue. Saya tanya pakai baju. Dia pakai baju, jatuh. Jadi Tuhan memberi logistik. Tuhan memberi sarana prasarana, diantarkan, enak jangan tanpa diminta. Jadi kami nggak minta dia nganterin enggak. Makanya ketika saya membaca ini kata pergilah itu, apa enak ya Tuhan? Pergilah, pokoknya pergilah. Maka saya ya pergi, tidak menunggu gitu ya. Baik, demikianlah. Semoga bisa memberkati dan membuka wawasan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mempergumulkan. Saya diberi Tuhan apa? Saya diberi talenta apa? Apakah talenta berbicara, talenta berpikir, talenta merenung, talenta berteman? Di luar uang ya, ini kita batasi di luar uang, biar jelas. Karena banyak orang yang pengennya uang kok, terus aku kayak duit kok, sing pelayanan boy. Itu tidak bisa. Tiap orang ada talentanya. Ada yang diberi 4 talenta, ya Tuhan aku sudah mengusahakan talenta dari 4 jadi 10. Wah, luar biasa Mbak. Yang diberi 2 jadi 4, wah, luar biasa. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi ada satu yang diberi 1 talenta. Ya Tuhan, ini talenta yang satu ini kan pasti dari kamu nyuri kan, jadi aku malu ngomong saya, taruh tangan saja. Dan tuannya kan marah-marah. Loh, kamu saya beri 1 talenta biar berkembang kok, malah disimpan saja. Sudah, masuk neraka aja. Jadi artinya kita yang dipercaya talenta itu diharuskan mengembangkan. Kalau di sosial sudah bagus, berarti kan ya pakailah. Kalau bertenaganya bagus, pakailah. Pikirkan saya untuk Tuhan ini bagaimana? Apa yang akan saya lakukan? Tidak sulit. Saya dulu merasa sulit sih. Aku melayani iya, orang iso ngomong. Musuh ketandaran ya biar kamu dari nol itu. Jadi kalau bisa ya orang lain saja. Tetapi waktu itu saya dipaksa, coba dengan aku, kayaknya proses kreasi paling itu lagi.
bingung. Akhirnya saya cari tahu dia cara ngurusi wong stres, cari tahu. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami surga, dalam nama Yesus Kristus, Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami dengan kuasa darah salib yang sanggup membangkitkan tubuh jasmanimu dari kematian. Bahkan ketika bangkit mengalami hidup kekal. Kami saat ini adalah orang-orang yang percaya kepada salib, kepada perjanjian salib. Kami mempercayai juga bahwa Engkau yang memberikan kepada kami mandat supaya kami pergi. Makanya pergumulan kami mengakui selama ini memang sangat sulit bagi kami untuk pergi, sangat sulit bagi kami untuk berperang atau berjuang bagi Tuhan, sangat sulit untuk bertindak. Mungkin kami tahu, mungkin ada orang yang kami kenal menderita, kami dengar dia curhat atau bercerita, tetapi kami mengabaikan saja. Kalau saya juga punya masalah sendiri, ngapain di masalah itu. Tapi pada hari ini kita sedang ditantang dengan kata pergilannya adalah saya perginya bagaimana, saya menjangkau dunia ini bagaimana, saya berperan itu bagaimana, saya menghasilkan jiwa itu bagaimana. Karena tiap kami sebenarnya sudah Engkau berikan suatu modal, suatu talenta, suatu kemampuan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Ini adalah tugas semua orang, tidak ada pengecualian. Semua orang yang percaya salib, semua orang yang percaya keselamatan dengan penebusan itu wajib. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena itu kami terbuka, kami bersedia dibenahi. Mari tangan Tuhan, sabda Tuhan yang akan memisahkan jiwa dan roh kami, menunjukkan motivasi kami, menelanjangi segala hal yang kami tutupi, supaya kami bisa mengenal talenta kami masing-masing yang berguna untuk menjalankan mandat Tuhan atau amanat agung. Dan biarlah di dalam segala pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, kami tetap mengingat, tetap memiliki niat, mengingat dan memiliki niat untuk pergi kepada jiwa-jiwa, kepada dunia, dan pada akhirnya kami nanti semuanya bisa berbuah, bisa menghasilkan jiwa. Terima kasih, kami mempercayakan ke kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami mulai hari ini, supaya bisa mengenali apa yang sudah Tuhan berikan, dan kami akan bersedia menggunakannya untuk menjangkau orang lain dan berbuah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan yang memerintah selamanya. Amin.